Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan atas 3 anggota. Yang pertama saya pribadi atas nama Yusril, kemudian 2 rekan saya atas nama Sarmila dan Ainun Najwa. Alhamdulillah kami kelompok 6 mendapat amanah untuk sedikit menjelaskan mengenai materi wakaf, wasiat, hibah, dan sedekah. Wakaf secara lughatan artinya menahan, sedangkan menurut istilah syara artinya menahan sesuatu benda untuk diambil manfaat demi kemaslahatan umat manusia, terkhusus demi kebaikan umat muslim. Di dalam hadis dijelaskan, idza matal insan inqata'a amaluh, apabila manusia telah mati maka seluruh amalnya akan terputus, illa min salasa, kecuali dari 3 perkara. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah yang senantiasa mengalir pahalanya, termasuk wakaf. Au ilmu yuntafa'u bih, kemudian ilmu yang bermanfaat baginya. Au waladun sholihah yad'ulah, kemudian anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian dalam Al-Quran dikatakan, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan tercapai sebuah kebahagiaan seseorang kecuali ia mampu memberikan harta yang paling ia senangi. Kemudian syarat dan rukun wakaf. Yang pertama, adanya wakif atau orang yang mewakafkan hartanya. Syaratnya adalah balik, berakal sehat, mumayyiz, mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Kemudian mauquf, adanya harta yang diwakafkan. Syaratnya itu harta tersebut mampu bertahan dengan waktu yang cukup lama untuk dimanfaatkan manfaatnya sesuai dengan kemaslahatannya. Yang ketiga, adanya mauquf alaih, orang yang menerima wakaf. Syaratnya itu mempunyai keahlian di dalam mencatat atau mampu membuktikan sertifikat dari harta yang diwakafkan. Kemudian adanya syigat, artinya adanya ijab dan kabul. Ijab artinya penyerahan yang dilakukan oleh wakif. Kemudian kabul artinya penerimaan yang dilakukan oleh mauquf alaih. Kemudian hikmah adanya wakaf, untuk menjelaskan hikmah yang dikandung harta yang diwakafkan oleh seseorang itu banyak sekali. Diantaranya mampu membawa kemaslahatan bagi umat manusia, dan juga mampu mengurangi kuantitas kemiskinan dalam suatu masyarakat, dan juga dapat mensejahterakan masyarakat. Karena kenapa? Adanya harta yang bisa dimanfaatkan oleh publik atau umum. Materi yang kedua yakni wasiat. Wasiat secara lughatan atau secara bahasa artinya menyampaikan atau memberikan pesan. Sedangkan secara istilah artinya pernyataan atau ungkapan seseorang, baik secara lisan ataupun secara tertulis, untuk mengalihkan hak milik harta tersebut kepada orang lain sebelum ia meninggal dunia. Kemudian syarat dan rukun wasiat. Yang pertama, adanya seseorang yang mewasiatkan hartanya. Syaratnya itu harta tersebut harus milik secara penuh atau disebut dengan milkiyah. Yang kedua,
adanya harta yang diwasiatkan. Yang ketiga, adanya penerima wasiat. Dan yang keempat, adanya sirat, artinya adanya ijab dan kabul. Kemudian hikmah wasiat. Hikmah wasiat diantaranya itu menjaga harta agar tetap dalam lindungan bagi orang yang berhak menerimanya, dan juga bagaimana ketelitian agama Islam ini mengenai tata cara dalam memperlakukan sebuah harta. Demikian. B. Hibah. Pengertian hibah. Hibah ialah pemberian harta dari seseorang kepada orang lain dengan alih pemilikan untuk dimanfaatkan sesuatu kegunaannya dan langsung pindah pemilikannya saat akad hibah dinyatakan. Dasar hukum hibah. Hibah adalah seperti hadiah. Hukum hibah adalah mubah atau boleh. 4. Kepemilikan barang yang dihibahkan. Harta yang diberikan lewat hibah langsung beralih kepemilikan dari pemberian hibah kepada pihak kedua yang menerimanya. Namun dalam hibah masih ada peluang untuk menarik kembali, yakni hibah yang diberikan kepada seorang ayah kepada anaknya jika seorang ayah melihat bahwa dengan hibah tersebut seorang anak justru menjadi lebih nakal, terjerumus dalam kehidupan yang tidak diridai oleh Allah SWT dan makin tidak teratur. Si ayah boleh menarik kembali hibahnya. Selain hibah ayah terhadap anaknya, pemberi hibah tidak boleh menarik kembali hibahnya. A5. Hukum hibah. Wajib. Hibah yang diberikan kepada istri dan anak hukumnya wajib sesuai kemampuannya. Hal itu didasarkan pada anak dan istri menjadi tanggung jawab suami. Agar tidak menimbulkan rasa iri, sebaiknya hibah kepada anak diberikan adil. B. Haram. Hibah menjadi haram hukumnya apabila harta yang telah dihibahkan ditarik kembali. Hukum haram menarik kembali hibah ini tidak berlaku bagi hibah seorang ayah kepada salah seorang anaknya. Jadi diperbolehkan seorang ayah menarik kembali hibah yang diberikan, mengingat anak dan harta itu sebenarnya adalah milik ayah. C. Makruh. Mengibahkan sesuatu dengan maksud mendapatkan imbalan sesuatu, baik berimbang maupun lebih banyak, hukumnya makruh. Misalnya orang muslim mengibahkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang tersebut membalasnya dengan pemberian yang lebih besar. 6. Rukun hibah. Adanya orang yang mengibahkan barang atau harta. Syaratnya, memiliki barang yang diberikan bukan pinjaman atau milik orang lain, balik, berakal dan cerdas, tidak memiliki kebiasaan menghambur-hamburkan atau pemboros. B. Adanya orang yang menerima hibah. Syaratnya, mempunyai hak untuk memiliki barang hibah, tidak sah mengibahkan kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya. C. Adanya zigat atau ijab dan kabul, seperti ijab, aku berikan barang ini kepada engkau. Kabul, aku terima. Adanya barang yang dihibahkan dengan syarat. Barang yang dihibahkan tersebut boleh dijual oleh si penerima atau halal untuk digunakan. Selanjutnya yaitu sedekah. Secara etimologi, kata sedekah berasal dari bahasa Arab yaitu asyadekah. Sedangkan secara terminologi, sedekah adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukaran karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun beberapa contoh bersedekah ialah yang pertama yaitu memberikan suatu dalam bentuk materi kepada orang miskin, yang kedua berbuat baik kepada orang lain, yang ketiga berlaku adil dalam meramaikan orang bersengketa, yang keempat membantu orang yang akan menaikkan kendaraan yang akan ditumpanginya, yang terakhir yaitu memberi senyuman kepada orang lain. Hukum sedekah ialah sunnah, dan orang yang berhak menerima sedekah yaitu orang-orang yang saleh atau orang-orang yang paling dekat dari kita, orang yang sangat membutuhkan, dan sedekah kepada jenazah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bersedekah yaitu pertama, harta yang disedekahkan bukan berupa barang yang haram, baik haram karena zat barangnya seperti daging babi dan minuman keras. Bagian B, hendaknya menghindari hal-hal yang dapat membatalkan sedekah,
Hal tersebut dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 264 yang artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Yang bagian C yaitu barang yang akan disedekahkan hendaknya berkualitas baik, berkualitas baik seperti sengaja memilih barang-barang yang jelek atau rusak untuk disedekahkan, hukumnya itu makruh. Yang bagian D memberikan sedekah dengan ikhlas semata-mata mengharap pahala dan keridaan Allah. Dan yang terakhir yaitu harta yang disedekahkan hendaknya berupa barang-barang yang tidak mudah rusak dan dapat terus bermanfaat untuk waktu yang lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.